gitu. Jadi kalau nutup jendela, nutup pintu, terus tiba-tiba mati lampu di malam hari, nah paginya nggak bisa dibuka tuh jendela sama pintu gitu. Terus banyak sekali rumah modern yang sudah tidak pakai kompor gas, mereka pakainya kompor listrik. Terus ada juga rumah modern yang sudah tidak pakai penghangat ruangan perapian, pakainya penghangat ruangan yang pakai listrik. Jadi kebayang kalau nggak ada listrik kayak mana hidup jadinya gitu. Halo gengs, aku mau menceritakan ini sebagai kenang-kenangan aja. Karena kalau menurut ceritanya suamiku, Babe bilang sih seumur hidup dia ini belum pernah terjadi gitu. Seumur hidup dia selama dia tinggal di sini itu belum pernah ada yang namanya badai angin sampai listrik mati berhari-hari, wifi mati berhari-hari, dan sinyal HP hilang gitu. Jadi buat Babe ini hal yang mengejutkan juga, dan buat aku ini pengalaman baru. Apalagi buat aku, kan aku belum pernah tuh ke Eropa selain musim panas. Jadi ngelihat kondisi musim gugur di sini yang cuacanya itu jarang ada matahari, terus gelap, terus di daerah aku kebetulan memang daerah yang sering banget ada hujan. Nah hujannya tuh aneh banget, hujannya tuh paling cuma 1 menit dan cuman gerimis, tapi anginnya kenceng banget gitu. Nanti berhenti, terus nanti 1 jam lagi datang lagi hujan, tapi ya cuman 1-3 menit deh paling lama, dan itu cuman gerimis doang, cuman anginnya besar banget. Nah yang mau aku ceritain adalah ini kejadian seminggu yang lalu. Jadi ada saudara dan teman-teman yang udah memperingatkan kita gitu, ikut ngingetin lah istilahnya bahwa ini mau ada badai nih, jadi kamu harus masukin tuh yang namanya kursi, meja, atau pot-pot yang ringan di luar rumah, keset, segala macam yang ada di luar rumah yang sekiranya bakal gampang ketiup angin harus kamu masukin, harus bawa rumah karena bakal ada badai gitu. Terus orang-orang tuh ngomong seakan-akan kayak wah ini bakal hati-hati banget nih, kalian harus hati-hati banget gitu ya. Nah jadi aku tuh udah siap-siap kan, wah pakai baju udah lapis 3 udah siap-siap pakai kaos kaki lapis 2, celana lapis 2 gitu, yang satu legging, satu celana jeans gitu. Aku udah siap-siap, aduh kayaknya bakal ini nih cuaca hari ini. Ternyata malah sorenya diajak sama Babe jalan-jalan. Aku jadi kayak, nih serius nih jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan, jadi anakku si Raja itu waktu itu lagi kayak kurang enak badan, dia lagi tidur siang, sama Babe suruh bangunin Raja, suruh ikut gitu karena dia mau lihat angin. Aku kan heran ya, loh katanya mau ada badai kenapa ditonton gitu. Tapi ternyata memang orang-orang sini seperti itu, kebiasaan orang-orang di Britania di sini, karena kita tuh bukan berbatasan, kita tuh langsung Britania itu langsung menghadap ke Samudra Atlantik. Jadi kalau misalnya ada badai, ombaknya besar banget, dan itu jadi tontonan gitu kan, tontonan rakyat tontonan bencana alam gitu malah jadi tontonan rame. Nah akhirnya ayo ikut, belum tentu nih tahun ini bakal ada lagi gitu, Raja harus ikut nih. Ya udah akhirnya aku bangunin anakku, kita ikutan Babe nontonin si ombak besar banget, memang indah banget, indah dan kayak ya Allah masya Allah subhanallah gitu ya. Tapi takut akunya karena aku kan belum pernah lihat yang seperti itu dan dari deket gitu. Terus aku mikir nanti kalau ada badai angin beneran, mobil kita goyang-goyang dong, kan anginnya kencang tuh pasti kuat tuh, nah mobil kita goyang-goyang dong. Tapi alhamdulillah malam itu berakhir dengan baik-baik aja, sehat-sehat aja walafiat. Bahkan pulang dari ngelihat ombak besar di Samudra Atlantik, kita sempat mampir ke kayak game center gitu, kayak ada biliar, bowling, ada pinball gitulah, tempat mainan center gitu. Terus udah makan malam, tidur seperti biasa, kayaknya aman-aman aja nih gitu ya pikirku. Kayaknya hujan juga gak deres-deres amat, angin juga gak terlalu berisik. Tiba-tiba jam 2 pagi kebelet mau ke toilet, ngidupin lampu, gak hidup lampunya. Waduh mati lampu nih, mati listrik nih. Terus aku masih positive thinkingnya kayak oh ya udah nih mungkin
ini gara-gara jeglek ya. Kalau di Indonesia kalau mati lampu kan jeglek ya, gara-gara hujan ya. Terus pas paginya sekitar jam 7 gitu, suamiku bangun, aku bilang sama suamiku, "Beh, tolong hidupin, listrik mati," gitu, jeglek. Ternyata ketika suamiku ke basement, Babe bilang, "Wah, ini mati dari sananya nih, bukan karena jeglek." Waduh, aku udah ya seharian tuh udah nggak ada listrik. Kalau di Indonesia, gengs, kalau kalian kehilangan listrik, ya udah kehilangan listrik, paling panas karena nggak ada AC, nggak ada kipas angin. Kalau di sini itu banyak banget rumah yang sudah modern, mereka pakai listrik untuk nutup jendela dan nutup pintu gitu. Jadi kalau nutup jendela, nutup pintu, terus tiba-tiba mati lampu di malam hari, nah paginya nggak bisa dibuka tuh jendela sama pintu gitu. Terus banyak sekali rumah modern yang sudah tidak pakai kompor gas, mereka pakainya kompor listrik. Terus ada juga rumah modern yang sudah tidak pakai penghangat ruangan perapian, pakainya penghangat ruangan yang pakai listrik. Jadi kebayang kalau nggak ada listrik kayak mana hidup jadinya gitu. Nah kalau aku sih masih beruntung karena rumahku kan, kita beli rumah jadul ya, rumahku dari tahun 1985. Ketika kita beli itu tukang-tukang pada nanya, tukang tanya mau ganti kompor nggak, kompornya ganti kompor listrik. Suamiku nggak mau, aku juga nggak mau, entah kenapa aku prefer ke kompor gas aja gitu. Terus ketika ada orang yang bukan survei sih, kayak ngeliat perapian kita masih bisa dipakai atau enggak, dia juga menyarankan diganti aja sama yang modern yang pakai listrik. Entah kenapa suamiku dan aku bersikeras maunya perapian pakai kayu yang kayak tradisional gitu. Nah, kita beruntung gitu. Cuman tetap aja namanya musim dingin. Aku kemarin itu paling stres tuh karena nggak ada microwave. Kebayang nggak kalau misalnya masak 1 menit itu udah dingin di sini. Jadi nggak bisa masaknya tuh harus langsung segera dimakan. Kalau nggak ada listrik, nggak ada microwave, ya udah dingin aja langsung itu makanan gitu. Jadi seharian nggak ada listrik, aku masih bertahan. Terus aku bilang sama suamiku, kalau ini listrik sampai nanti malam nggak hidup, kita harus cari lilin dan kita harus cari bahan makanan karena ya harus masak gitu kan. Ya udah, akhirnya keluar dari situlah aku baru sadar, gengs, aku shock. Ternyata di depan rumahku ada pohon pinus tumbang, seakar-akarnya kecopot. Jadi numpahin kabel. Jadi kabelnya jatuh gara-gara si pohon pinus ini, dan dia melintang nutup jalan, jadi nggak ada mobil yang bisa lewat. Dan aku dapat SMS dari pemerintah, SMS blast gitu, aku, suamiku, teman-temanku juga dapat, yang menyatakan bahwa kita nggak boleh keluar rumah dari jam sekian sampai jam sekian karena bakal rusak banget badai, takutnya kita ketimpah pohon gitu. Ketika kita lagi cari supermarket untuk cari lilin nih, 1 kilometer ngelihat ranting jatuh, rantingnya gede banget tapi jatuh. Udah gitu 1 kilometer lagi ngelihat pohon roboh. 5 kilometer, wah pokoknya sepanjang jalan ngelihat pohon-pohon tumbang. Kabel listrik, kabel telepon, kabel apa lagi nggak tahu. Pokoknya pada semrawut lah itu ya. Waduh, aku langsung, waduh, ini bakal berhari-hari nih hidup kita. Nggak ada penghangat ruangan, nggak ada microwave, nggak ada air panas. Kebayang nggak sih, di sini nggak bisa nyuci piring nggak pakai air anget, itu tangan langsung beku, bener-bener air dingin banget. Jadi air tuh semua harus dihangetin, harus ada air hangat gitu. Bahkan hanya sekedar cuci tangan, abis buang air kecil, buang air besar, cuci tangan. Kalau nggak ada air hangat, waduh, tangan rasanya beku. Nah itu aku udah, aduh ya ampun, aku udah pasrah deh waktu itu, hari itu. Dah akhirnya kita menghabiskan 1 hari 1 malam di rumahku, tapi nggak ada listrik, pakai lilin itu. Terus di malam kedua ternyata di rumah mertuaku listrik hidup. Jadi kita ngungsi di rumah mertua di malam kedua. Alhamdulillah di sana listrik hidup, air bisa diangetin, ada juga wifi juga hidup, terus sinyal juga ada di rumah mertuaku. Jadi kita ngungsi keluar kota. Terus di malam ketiga kita balik lagi karena alhamdulillah listrik udah hidup. Listrik hidup di malam ketiga, tapi wifi
dan sinyal HP belum hidup. Tapi alhamdulillah lebih seneng, lebih enak kita nginep tidur di rumah sendiri kan daripada nginep di rumah orang gitu kan. Alhamdulillah udah bisa mandi pakai air anget, udah ada air anget, udah bisa ngidupin penghangat ruangan, udah bisa masak, ada microwave juga, udah alhamdulillah banget. Nah, di hari keempat baru si wifi kembali, sinyal HP kembali. Di hari keempat semua udah, jadi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya, di hari Senin. Karena kita tuh lagi liburan 2 minggu sebenarnya kan, liburan tusang untuk anak-anak sekolah. Di hari Senin itu hari pertama anak-anak berangkat sekolah gitu. Jadi kayaknya pemerintah ngebut banget, tapi ternyata bukan cuman maksudnya cuman rumah aku, gimana sih, aku kira hari Senin itu semua rumah udah ada listrik, udah ada wifi. Ternyata enggak dong. Ternyata ada beberapa teman yang rumahnya masih nggak ada listrik sampai hari ini, sampai hari Kamis, sampai hari Rabu. Jadi hampir seminggu bener-bener listriknya belum hidup di rumah mereka gitu. Jadi aku bersyukur banget, aku dan suamiku tidak menggantungkan hidup kami ke teknologi, karena banyak sekali orang-orang yang maunya rumahnya modern, kelihatan modern gitu ya, buka tutup jendela sama pintu pakai listrik, terus kompor pakai listrik, semua alat-alat kelistrikan termasuk mobil. Ayo, siapa yang sekarang pengen punya mobil listrik? Jadi Perancis itu jarang banget mati lampu, tapi ketika ada bencana alam, kebayang nggak, kamu nggak bisa keluar rumah, kamu nggak bisa makan, kamu nggak bisa bepergian karena kamu milih mobil listrik. Alhamdulillah sih nggak terjadi di aku. Jadi ya buat pelajaran buat aku dan kita semua, bahwa harus banget antisipasi bahwa kita tuh nggak bisa menggantungkan hidup kita ke teknologi 100%. Bahwa hal-hal yang kelihatannya tradisional, kelihatannya kuno, kelihatannya jadul, ternyata hal-hal itulah yang bakal bantu kita gitu, yang bakal bikin kita survive ternyata gitu. Jadi ya plus minusnya teknologi dan plus minusnya hal-hal konvensional yang jadul harus saling melengkapi. Seperti itu. Tapi bener-bener yang aku jadi berhari-hari itu ada rasa takut, khawatir, karena selain nggak ada sinyal, terus cuaca mendukung ya, cuaca tuh gelap, berangin banget, anginnya kencang banget, dan sekali-sekali gerimis gitu. Jadi bikin aku semakin khawatir, aduh jangan ada mati lampu lagi deh, takut di rumah sendiri, takut karena aku kan tinggalnya di kampung ya, sama tetangga juga lumayan muter jauh lah gitu. Kalau ada apa-apa kita teriak, tetangga gak denger pasti. Gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah baikan, 4 hari semua udah kembali normal, dan mertuaku juga support kita makanan, dia anterin, terus juga mengunjungi kita setiap hari gitu, walaupun dia harus nyopir sendirian kesini, tapi baik banget alhamdulillah. Mudah-mudahan musim gugur dan musim panas tahun ini, musim gugur dan musim dingin tahun ini nggak ada lagi badai angin yang bikin aku shock gitu. Jadi makasih udah nonton video aku sampai selesai. Ini curhatan aku buat kenang-kenangan. Jangan lupa support aku ya, subscribe, like, dan komen di video ini. Terus kita sampai jumpa lagi secepatnya. Makasih, bye-bye, assalamualaikum. Tuh, orang-orang pada sibuk, pemerintah pada sibuk kerjain semua pohon-pohon yang rubuh. Aku juga lagi di rumah Babe, pohonnya roboh kena angin. Jadi alhamdulillah lah, dibantu sama alam, jadi punya kayu bakar. Tuh, punya kayu.